Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ibu guru yang terhormat dan kepada teman-teman serta rekan-rekanku sekalian, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pelajaran biologi kelas 10 MIPA 8. Kami terdiri dari pertama, saya sendiri Mizar Abdillah, kedua Muhammad Fatir Al-Mahib, ketiga Renita Apriliani, keempat Revania Putri Azelia, yang kelima Reva Aprilia Lisianti, dan yang keenam adalah Ririn Valentina Duyanti Sagala. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hasil dari diskusi kami mengenai hewan reptilia dan hewan amfibi. Berikut adalah videonya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian reptilia, sistem pencernaan reptilia, dan anatomi reptilia. Pertama adalah pengertian reptilia. Sesuai dengan namanya, dalam bahasa Latin, reptilia atau reptialis berarti merangkak atau melata. Untuk bergerak secara melata, reptilia mempunyai alat gerak aktif berupa susunan otot-otot dan alat gerak pasif berupa susunan kerangka. Reptilia sendiri mempunyai 2 pasang kaki yang kuat untuk merayap, memanjat, atau untuk menggali tanah. Kemudian adalah sistem pencernaan reptilia. Pada sistem pencernaan makanan reptilia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah mulut, masuk ke dalam paring, kemudian esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus atau kloaka. Reptilia juga memiliki hati, pankreas, gigi, dan lidah. Kemudian adalah anatomi reptilia. Pada anatomi reptilia, tubuh reptilia terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, leher, badan, dan ekor. Pada bagian kepala berbentuk seperti piramid dan terdapat mulut, 1 pasang mata, dan telinga luar. Pada bagian leher panjang dan berlanjut dengan badan. Bagian leher ini hanya ditandai oleh adanya lekukan saja. Dan terakhir adalah ekor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Revania Putri Azelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan dan sistem peredaran darah. Sistem pernafasan. Alat pernafasan adalah paru-paru dengan trakea yang panjang bercincin kartilago atau tulang rawan. Pada kura-kura yang hidup di air, kloaka dapat digunakan untuk bernafas. Selanjutnya, sistem peredaran darah. Peredaran darah tertutup dengan 2 aorta yang membelok ke kiri dan ke kanan. Jantung beruang ada 4, yaitu 2 serambi dan 2 bilik ventrikel. Tetapi sekat di antara kedua bilik belum sempurna. Reptilia mempunyai sel darah merah yang berinti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Renita Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kemih. Sistem kemih reptil memiliki kandung kemih, tetapi urin dikeluarkan melalui kloaka bersama fases. Hasil ekskresi berupa asam urat yang berwarna putih berbentuk pasta bubur dan kelebihan air diserap kembali oleh bagian tabung. Selanjutnya ada sistem perkembangbiakan. Yang pertama yaitu ada jantan. Jantan terdiri dari testes dengan saluran yaitu vas deferens yang bermuara pada kloaka. Yang kedua yaitu ada betina terdiri dari 1 pasang ovarium dengan salurannya yaitu oviduk yang bermuara pada kloaka. Telur yang sudah masak sebelum masuk ke oviduk melalui corong yang terdapat pada pangkal oviduk. Telur yang sudah dibuahi di oviduk sebelum diletakkan diselubungi di albumen terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Al-Mahib dari kelas 10 MIPA 8. Saya di sini ingin menerangi tentang pengertian amfibi. Pengertian amfibi atau amfibia umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang atau bisa disebut vertebrata yang hidup di dunia alam yakni di air dan di daratan.
Reproduksi amfibi adalah satu-satunya vertebrata yang melalui tahap metamorfosis. Ini artinya bentuk di usia muda mereka berbeda dari masa dewasanya. Amfibi biasanya bereproduksi di awal musim semi dan akhir musim panas, walaupun beberapa bereproduksi di musim dingin dan gugur. Banyak katak dan kodok seperti katak pada umumnya, atau bisa disebut rana temporalis, berkumpul dalam sebuah kelompok besar di kolam-kolam, sungai-sungai, rawa-rawa, dan danau-danau untuk berkembang biak. Perkenalkan, nama saya Ririn. Di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri amfibi. Ciri amfibi yang pertama yaitu amfibi merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis secara lengkap. Kedua, telur biasanya diletakkan di dalam air atau lingkungan yang lembab dan dibuat secara eksternal. Ketiga, berkulit halus, tipis, berbulu, dan berpori, dan kulitnya ini mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Yang keempat, amfibi itu berdarah dingin atau mengatur suhu tubuh mereka dari luar tubuh mereka. Kelima, jantung terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel. Yang keenam, memiliki peredaran darah tertutup dan kaki memiliki selaput. Yang ketujuh, anggota badan memiliki ukuran proporsi dengan anggota bagian depan lebih kecil daripada anggota bagian belakang. Saya Rafa Aprina Listianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan amfibi. Amfibi adalah binatang predator. Mereka kebanyakan memakan invertebrata hidup dan binatang yang bergerak lamban. Ini mencakup ulat, cacing tanah, obawa, kumbang air, siput, dan capung. Banyak amfibi menggunakan lidah lengket mereka untuk menangkap mangsa. Mereka akan menelan buruannya bulat-bulat tetapi bisa mengunyahnya hanya sebentar sebelum masuk ke tenggorokan. Contoh reptil yaitu ular, biawak, buaya, dan kura-kura. Contoh amfibi yaitu kodok, katak, salamander, sesilia, dan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian video dari kami kelompok 5 biologi kelas 10 MIPA 8 yang membahas mengenai reptilia dan amfibia. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.